Pertandingan pemanasan kuasi MMA akan berada di ring ini. Suara dering pertama. Mari kita sambut para pemain sisi biru dari Jepang, Takeshi Arai. Selanjutnya, mari kita suguhan pemain sisi merah Zhang Penghua. Baiklah, mari kita mengenal satu sama lain bersama, saling berhadapan. Pertama, pemain sisi biru, 23 tahun, tinggi 175 cm, rekor profesional, 16 pertandingan, 11 kemenangan, dari Jepang, Takeshi Arai. Dia menghadapi pemain sisi merah, 22 tahun, tinggi 170 cm, Zhang Penghua, dengan rekor profesional 4 kemenangan dalam 5 pertarungan. Dia menjabat sebagai wasit untuk pertandingan ini. Itu adalah Hemer Ellison dari Kanada. Halo, pemirsa yang budiman. Jangan ragu untuk terus menonton kejuaraan pertarungan dunia legenda MMA. Ini adalah pertarungan di bawah aturan seni bela diri campuran MMA. Pemain sisi merah adalah Zhang Penghua, kontestan Tiongkok. Hiroshi Arai dari sisi biru, dari Jepang. Pada saat ini, Takeshi Arai melakukan gerakan guillotine. Sekarang, kami telah mencapai tepi tali penghitung bagian dalam. Dua orang harus bersama, masuk ke tengah arena. Ulangi gerakan ini. Bagaimana dengan Zhang Penghua? Karena dia berasal dari latar belakang gulat. Jadi lemparan peledak aktif semacam ini adalah langkah besar. Itu dilakukan dengan sangat lancar. Tapi pada saat ini, bagaimana dengan Takeshi Arai? Dia adalah seorang petarung yang bertarung MMA. Sekali lagi, ini adalah jenis pemain yang memainkan aturan ketat. Baiklah, saat ini. Baiklah. Mari kita lihat, tangan Huang Jing tidak masuk. Tidak ada yang benar-benar bisa menahannya dengan baik. Lehernya, baiklah. Sekarang di posisi teratas, itu adalah Zhang Penghua. Dan menempati posisi yang lebih rendah. Orang yang bertahan dengan kedua kaki adalah Kenji Arai. Bagaimana dengan Takeshi Arai? Zhang Penghua akan melakukan persilangan kaki sekarang. Melewati kakinya, tapi tidak berhasil. Gerakan pelukan satu kaki lainnya. Lihatlah Arai Kenji berulang kali menurunkan kakinya, dipegang di pinggang dan diregangkan ke belakang, memperluas jarak antara ini dan Zhang Penghua. Iya. Sebenarnya, pertandingan bela diri campuran MMA, selain pukulan, tendangan, siku, dan lutut, dan selain keterampilan dasar, yang paling penting bukan hanya kombinasi beberapa teknologi, dan yang penting adalah serangan kekuatan tempur, gulat, dan ground jiu-jitsu. Reaksi kimia seperti itu efektif. Ini adalah pendekatan yang komprehensif. Ini bukan hanya gulat darat sederhana. Oke? Dan pada titik ini, Arai Kenji melakukan gerakan guillotine lagi. Kita masih belum bisa melihat dengan jelas. Dari perspektif ini, lengannya memasuki leher lawan. Tindakan seperti apa yang harus Anda lakukan? Baiklah, mari kita lihat poin ini. Itu sudah masuk sangat dalam. Itu sudah sangat dalam. Pada saat ini, Takeshi Arai tidak memiliki gesper di kedua tangan, tapi itu sudah cukup ketat.
Tetapi, kakinya tidak menyentuh Zhang Penghua. Ini adalah momen yang tepat untuk mendukungnya. Aksi guillotine. Sekarang saya melihat Takeshi Arai mengerjakannya. Pada saat ini, Zhang Penghua ingin membawanya di punggungnya saat berada di belakang, dikombinasikan dengan pukulan-pukulan. Saat ini, kaki kanan Takeshi Arai. Dia menjaga kaki kiri Zhang Penghua tetap terkendali. Pada saat ini, Zhang Penghua ingin merangkak telanjang dan mencekik, mengalahkan naked choke. Takeshi Arai. Atau lebih tepatnya, dalam sekejap, situasi antara keduanya. Ini menyebabkan transformasi besar. Semuanya dimulai ketika Takeshi Arai berada di guillotine. Ia bahkan tidak menyatukan kakinya. Dia mengendalikan tubuh Zhang Penghua. Apa yang menyebabkan ini? Sementara Zhang Penghua bergerak, lolos dari manuver guillotine ini. Dalam sekejap, tidak lama setelah transisi ini, Zhang Penghua mendapat tembakan belakang. Satu lagi dilakukan di belakang. Titik balik yang mulia. Bahwa sangat dalam di belakang punggung Anda. Itu adalah pertandingan yang benar-benar menarik. Baiklah, semuanya. Selanjutnya, izinkan saya mengumumkan kepada Anda hasil pertandingan kami. Game pertama berlangsung selama 2 menit 55 detik. Sisi merah kita berada di balik naked choke. Kemenangan melalui tindakan. Selanjutnya, kami akan menyajikan hal-hal berikut. 2 pemain yang baru saja menang di semifinal. Kami akan membawakan Anda ini, kategori 65 kg, final grup C di King Soudon. Baiklah, semuanya. Selanjutnya adalah final grup C, mulai segera. Di babak sebelumnya dari turnamen 4 lawan 4, juara tinju Thailand Inman mengalahkan Lu Junyu, Serigala Rongchen. Tak mengalahkan pemain tangguh Cina Wang Weiwei. Keduanya melaju ke final. Selanjutnya, mereka akan bertarung dalam pertandingan lain. Pada akhirnya, pangkat dan sabuk angkatan darat ke-65 diputuskan. Tempat ketiga berada di bagian bawah perempat final. Juara tinju Thailand berhadapan dengan petarung sengit Uzbekistan. Tempat perempat final, tantangan utama. Ini akan segera dimulai. Pertama, mari kita sambut pemain sisi biru dari Thailand. Sin Mani. Selanjutnya, mari kita sambut para pemain sisi merah, masih menang di semifinal. Dari Uzbekistan, Tahir. Pemain bola basket berusia 28 tahun, tinggi 169 cm, rekor profesional 358 pertempuran, 286 kemenangan, 53 gol. Mari kita perkenalkan pemain sisi merah kita, Taga, 22 tahun, tinggi 178 cm, rekor profesional 59 pertandingan, 46 kemenangan, 21 gol, 1 TKO. Wasit untuk pertandingan ini adalah Mao Jingyu. Halo, pemirsa yang budiman. Selamat datang untuk terus menonton kejuaraan pertarungan dunia MMA Legend. Ini adalah pertarungan yang menentukan dalam kategori 65 kg 8. Perempat final hari ini. Pertandingan 4 pemain. Pertarungan untuk 8 tempat teratas. Sin Mani. Lawannya adalah Targov. Kedua pemain ini sangat kuat. 2 kontestan counter frame. Serangan balik Tagev cepat. Keduanya memiliki latar belakang dalam latihan Muay Thai.
Targov lebih tinggi. Shin Mani. Oh, lihat pelindung mulutnya. Ini adalah pelindung mulut Targev. Di tengah keterikatan, dia dikirim terbang keluar dari ring. Baiklah, sukses, kompetisi terus berlanjut. Setelah pindai Shin Mani kembali, serangan balik Targev dengan gaya ini sangat cepat. Pukulan ayunan tangan depan untuk menangkis serangan, itu tepat untuk melumpuhkan pelindung mulutnya. Pada titik ini, Targe bergerak maju dengan kait datar. Kemudian Shin Mani juga menggunakan kait datar tangan depan. Tapi sudut flat hook forehan Shin Mani sedikit lebih akurat. Iya. Harus dikatakan bahwa dia memang seorang jenderal yang tangguh dalam pertempuran. Lihatlah Shin Mani saat ini ketika dia memanfaatkan peluang. Kemampuan untuk memanfaatkan momen yang tepat ini sangat kuat. Baiklah, sekarang wasit membersihkan pelindung mulutnya. Kemudian pasang kembali. Kemudian permainan berlanjut. Baiklah, pertandingan berlanjut. Dua posisi tangan kanan. Petarung tangan kanan, pemain sisi biru Shin Mani. Sisi merahnya adalah Targov. Targrave sangat dekat dengan pelukan dan dorongan lutut semacam ini. Ini masih banyak digunakan. Kedua belah pihak mengunci mata. Oh, lihat, Shin Mani ini meraih langkah pertama Targev. Intersepsi ini sangat akurat. Ya, dan targetnya adalah dagu, dan sedikit ke sisi kanan tubuh. Bergerak sambil bergerak. Buat kait datar tangan depan, sambil menghindari flat hook forehan Shin Mani. Kemudian serangan balik dengan tepat. Lihat, ini yang lain. Bagaimanapun, Shin Mani telah memainkan lebih dari 300 pertandingan. Jadi dia memiliki banyak pengalaman di lapangan. Secara relatif, meskipun Targe juga pemain berpengalaman, tapi permainan tersebut baru dimainkan 58 kali. Itu harus dihitung dalam pertandingan hari ini. Ini adalah pertandingan ke-60. Karena sudah ada pertandingan hari ini, keterikatan jarak dekat mereka sangat intens. Tapi kemampuan pukulan keras Targov sangat kuat. Dia memiliki tingkat KO hampir 50%. Dari segi fisik, Targov memiliki kekuatan otot yang sangat kuat. Red. Setelah menyelesaikan serangannya, Shin Mani sangat terampil dalam mengontrol jarak. Setelah setiap starter menyelesaikan sapuan. Menghadapi serangan balik Targev, tubuhnya sangat cocok dan tepat untuk menyelam. Targov tidak memberi Targe jarak untuk melawan pukulan. Iya, lihat akhir babak ini barusan. Keduanya masih saling berpelukan. Ekspresi kebencian. Lihat ke belakang. Semoga kedua belah pihak bisa menempatkan agro mereka ke babak kedua. Ini adalah kait datar tangan depan. Pada saat yang sama, serangan balik kait horizontal ke depan. Inti dari Shin Mani adalah melakukan serangan balik. Selama jeda, kami melihat wasit Mao Jingyu memperingatkan Shin Mani di lapangan. Jangan ingatkan dia untuk berhenti melakukan terlalu banyak pelukan dan kemelekatan semacam ini. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan kickboxing dan Muay Thai masih berbeda. Bahkan, meskipun Targev dari Uzbek juga berlatih Muay Thai. Namun di Eropa Timur dan negara-negara lain, ada banyak Muay Thai. Sebenarnya, kami menyebutnya Muay Thai, kecuali Anda secara khusus menyatakan bahwa kompetisi ini murni Thailand. Lebih banyak lagi lebih dekat. Pertarungan bebas melibatkan pukulan, kaki, lutut, dan tanpa siku. Ayunkan tangan depan Anda dan turunkan kaki belakang Anda. Oke, yang lain. Ini seharusnya tidak terjadi. Ini adalah pelindung gigi yang telah dilepas secara aktif. Pelindung tumbuh gigi Tarkov sangat longgar. Mari kita lakukan lagi. Jika itu terjadi lagi, saya akan memberi Anda peringatan. Ini sudah terjadi 3 kali berturut-turut di lapangan. Kali ini, kedua belah pihak secara bersamaan menggunakan gerakan mereka sebelumnya seperti pukulan ayunan. Namun setiap kali, Targevlah yang dipengaruhi oleh pukulan ayunan depan Shin Mani yang tepat. Ini adalah Shin Mani yang mengambil kakinya dan jatuh. Dia menendang Targev saat jatuh. Mengapa Targev hanya menendang dan kemudian membelakangi lawannya? Serangan perut terus-menerus. Perut.
dan pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari sudut pandang kami, tidak terlalu jelas, ya? Seperti apa adanya, tanpa campur tangan wasit. Harus dikatakan bahwa target ini telah mencapai 3 dukungan utama. TKO. Selamat kepada Simani. Mereka mengamankan tempat di perempat final. Baiklah, semuanya. Itu adalah pertandingan yang benar-benar menarik. Apa yang baru saja Anda saksikan bersama. Juara dunia dalam kategori 65 kg. Kualifikasi 32 pemain. Final grup C. Setelah saya mengumumkan hasilnya. Ini berarti, kelas MMA Legend 65 kg kami. Pertempuran Raja. Perempat finalis lainnya telah diputuskan. Semuanya, sisi biru babak kedua. 1 menit 17 detik. Dimenangkan dengan TKO. Kami mengucapkan selamat kepada para pemain sisi biru. Dia menjadi pemain 8 besar lainnya untuk kami. Imani dari Thailand.